Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. P, ya ini bisa mengalami gatal. Nah, gatal yang dirasakan bisa disebabkan oleh beberapa penyebab. Ya, jadi bukan hanya satu sebab. Ya, bisa juga satu, juga bisa disebabkan oleh hal lain. Nah, sebelum lanjut, ya jadi jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya apa? Supaya bisa update terus informasi terbaru dari saya. Nah, sebelum kita mengobatinya, tentu kita harus tahu penyebab kenapa kok bisa gatal. Nah, karena memang pengobatan itu berdasarkan penyebab. Nah, ada beberapa penyebab ya kenapa bisa gatal di area Mr. P. Yang pertama itu infeksi jamur. Nah, infeksi jamur yang tersering adalah infeksi jamur Candida albicans. Nah, jadi ini adalah penyakit akibat infeksi jamur. Nah, jamur ini biasanya menyerang kepala Mr. P, kulit kulup Mr. P. Ya, kemudian ada gejala yang dirasakan seperti terbakar ya, rasa panas gitu, kemudian kemerahan ya, ada ruam-ruam dan bisa keluar cairan putih menggumpal ya di Mr. P. Nah, kemudian yang kedua ini herpes genitalia. Nah, herpes genitalia seperti namanya ya, atau disebut dengan herpes kelamin. Ya, ini penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, ini biasanya penyakitnya ataupun gambarannya itu ada luka melepuh, kemudian rasa terbakar, ya nyeri yang lumayan ya di area kemaluan ataupun ya di sekitar anus. Yang ketiga, lichen nitidus. Nah, lichen nitidus ini merupakan peradangan kulit yang menyebabkan benjolan pada Mr. P. Nah, biasanya benjolannya kecil-kecil ya, itu menyerupai warna kulit dan menyebabkan rasa gatal. Yang keempat, lichen planus. Nah, ini merupakan peradangan kronis yang menyerang kulit kuku, bisa juga lapisan mulut, bisa juga. Nah, kemudian ya area Mr. P ataupun Mr. P itu sendiri. Nah, gejala utamanya itu bintik-bintik berwarna merah keunguan. Nah, jadi disertai gatal juga. Yang kelima, balanitis. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya balanitis ini apa. Jadi kalau balanitis yaitu bisa ada pembengkakan, nyeri, ya iritasi pada kulit maupun kepala Mr. P. Nah, kondisi ini tentu dialami oleh pria ya, tapi umumnya dialami oleh pria yang belum disunat ataupun yang tidak disunat, karena itu lebih memudahkan ya infeksi bakteri, virus, ya jamur maupun parasit. Yang keenam, kutil kelamin. Nah, infeksi menular seksual ya, kalau kutil kelamin ini disebabkan oleh HPV, Human Papilloma Virus. Nah, ataupun dikenal sebagai Condyloma acuminata. Nah, bentuk kutil kelamin itu berupa benjolan, yaitu daging berwarna merah ya, ataupun bisa berwarna seperti kulit ya, bergerombol. Kemudian tampak seperti kembang kol. Mungkin teman-teman sudah tergambar ya kutil kelamin itu seperti apa. Yang ketujuh, psoriasis. Nah, psoriasis ini penyakit kelamin ya, bisa juga di kulit lain ya, tapi juga bisa mengenai kulit kelamin. Nah, ini biasanya akibat pertumbuhan sel kulit yang terlalu cepat, kemudian ini ada gatal ya, bercak kemerahan, kemudian bersisik. Yang kedelapan, skabies. Nah, skabies atau orang mengenalnya dengan kudis ya, ini penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabies. Jadi ya dia hewan binatang, ini menyebabkan rasa gatal ya, bisa di sekitar penis ya, ataupun di tangan, di kaki. Ya, ini dia gatalnya karena dia beraktivitas di situ menggali-gali terowongan. Nah, kemudian yang kesembilan, uretritis. Nah, jadi uretritis ini merupakan peradangan pada uretra, yaitu saluran bawah urin ya, ataupun saluran kencing kita pada bagian yang menghubungkan antara kandung kemih ke bagian luar. Nah, biasanya ya ini ada nyeri ketika buang air kecil, panas ya, kemudian sakit. Nah, kemudian juga bisa gatal ya, gatal di area Mr. P-nya. Nah, atau bisa keluar darah ya, ataupun keluar air mani. Nah, jadi memang ini infeksi. 10, dermatitis kontak. Nah, dermatitis kontak ya sesuai namanya, berarti dermatitis ya akibat kontak. Nah, jadi misalkan gambarannya itu kulit kemerahan. Ya, karena meradang ya akibat kontak dengan alergen ataupun zat iritan, misalkan bisa sabun, bisa karena parfum, ya bisa karena ya bahan celana tertentu. Nah, yang ke-11, ingrow hair. Jadi sesuai namanya
Ya artinya pertumbuhan rambut ke dalam, ya ke dalam kulit ya, bukan keluar. Normalnya kan rambut ya, misalkan rambut di kemaluan kita ya itu kan numbuhnya keluar. Nah, tapi bisa dia terperangkap akhirnya tumbuh di dalam kulit. Ya ini bisa jadi peradangan, bisa muncul gatal, bisa ada kayak teraba benjolan kecil bisa. Nah, jadi pada umumnya ketika merasakan gatal, ya kita kan bakal menggaruk ya. Menggaruk yang kita contohkan di tangan ya. Ya menggaruk. Nah, karena memang sensasi menggaruk ya ini menyenangkan ataupun membuat kita merasa lebih nyaman perasaan kita. Nah, tapi kalau digaruk justru ya bikin malah bisa iritasi, luka ya, malah resiko infeksi apalagi di area kelamin. Nah, untuk mengatasi gatal di Mr. P ataupun area sekitarnya gimana caranya? Nah, kita masuk ke cara alami dulu ya. Bisa gunakan yang pertama itu kompres dingin. Nah, kompres dingin ini yaitu bisa mengurangi rasa gatal. Ya, teman-teman bisa menggunakan air dingin ya dikompres ya sekitar 5-10 menit. Nah, ataupun bisa menggunakan ya es batu dilapisi dengan handuk ya, dibalutkan ya dikompreskan ya 5-10 menit juga. Yang kedua pakai air hangat. Nah, air hangat ya ini ya ketika mandi ya teman-teman bisa dibasuh pakai air hangat, tapi jangan pakai sabun ya. Kadang-kadang sabun malah bikin lebih sensitif. Nah, yang ketiga ini lidah buaya. Nah, lidah buaya ini pelembab alami ya. Jadi kalau menggunakan lidah buaya ini bisa mengatasi iritasi ya peradangan karena memang lidah buaya memiliki sifat tersebut ya. Jadi ada sensasi dingin ya, jadi gatal bisa berkurang. Kalau dengan obatan gimana, Dok? Nah, kalau dengan obat-obatan ya teman-teman bisa mengkonsumsi antihistamin yang pertama ya. Ini teman-teman beli saja CTM di apotek ya, itu 3x1 tablet. Nah, kemudian krim anti jamur. Kalau seandainya sebabnya karena infeksi jamur tentunya. Jadi krim anti jamur ya ini misalkan krim miconazole ya, ketoconazole ya, ini bisa mengobati infeksi jamur ya. Jadi gunakan sesuai petunjuk. Ketiga, krim antibiotik. Krim antibiotik sesuai dengan fungsinya. Kalau gatalnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau bukan ya jangan. Nah, terakhir krim kortikosteroid ya. Nah, jadi kalau kortikosteroid ya ini bisa membantu mengatasi kemerahan ya, peradangan, gatal juga disebabkan ya oleh peradangan. Tapi kalau infeksi jamur jangan dikasih kortikosteroid ya. Kenapa? Karena bisa nambah banyak. Nah, kesimpulannya apa? Pengobatan itu disesuaikan dengan penyebab ya. Jadi jangan sembarangan ya biar lebih efektif. Oke teman-teman, ya terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Ya jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.